Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan mobil yang akan kita bahas kali ini adalah Xpander Cross yang ada di belakang saya. Mobil maco yang menjadi opsi paling menarik kalau kalian ngerasa Pajero Sport kemahalan, X-Force yang terbaru juga ya kekecilan nggak 3 baris. Dan kalian butuh 3 baris yang nggak begitu mahal tapi rasanya rasa Pajero. Apalagi kalau bukan Mitsubishi Xpander Cross edisi terbaru yang ada di bawah saya ini. Dan ini ada yang istimewa, bos. Dan apa yang kalian dapatkan kalau kalian memilih untuk membawa pulang Xpander Cross edisi terbaru ini ketimbang mobil sejenis atau mobil sekelas lainnya. Dan ini yang akan kita bahas. So, simak ulasan kita nyampe selesai biar kalian nggak salah paham dan biar kalian nggak nyesal karena salah pilih. Nah, teman-teman sekalian, apa yang istimewa yang pertama dari Mitsubishi Xpander Cross yang ada di depan kita? Ini ada Mitsubishi Xpander Ultimate. Yes, ini adalah kelas MPV dan ini adalah kelas low SUV. Low MPV, low SUV, dua-duanya oke. Dan kita nggak bahas ini, kita bahas yang ini dulu. Mitsubishi Xpander Cross edisi terbaru ini kalau kita lihat dan kita bandingin sama generasi sebelumnya, dari sisi mukanya atau fasianya jauh lebih beda dan jauh lebih gagah dan jauh lebih fresh dari si Mitsubishi Xpander Cross sebelumnya. Dan satu hal yang istimewa adalah ini desainnya benar-benar futuristis. Kayak mobil yang perpaduan antara mobil Amerika dan mobil Jepang. Mobil Jepangnya dengan bentukan yang rada rame, kurang lebih kayak gitu. Tapi dengan teknologi yang mutakhir juga. Lampunya bos nggak dibikin pelit. Pakai 3 proyektor sekaligus luar biasa. Lampu seinnya di atas menyatu sama DRL-nya. Lalu kemudian di bagian bawah itu dikasih fog lamp yang bentuknya cembung dan mewah kayak gitu. Kayak mobil-mobil sekelas Ford Everest atau Ford Ranger ya kurang lebih. Dan di mana sisi mobil Amerika ini kalau kita lihat di bagian bawah. Ini mirip kayak grill bagian bawah mobil Ford Ranger atau Ford Everest. Ini yang gagah banget, mirip-mirip Hummer kurang lebih untuk bagian sisi ininya ya. Ya siluet-siluet aja kayak gitu. Ya pasti kalian ada yang mau protes, mana mirip Hammer. Itu mau mobil Jepang jauh banget ya. Tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, selain daripada lampunya dan kegagahan atau ketampanan sisi depannya, yang istimewa lagi dari mobil ini adalah karena dia nggak pelit fitur, utamanya fitur keselamatan. Mobil ini dilengkapi dengan kamera 360. Di bagian depan sini dikasih kamera. Fungsinya buat apa? Buat kalian yang parkir di tempat yang sangat amat sempit di bagian depan, kalian bisa ngelihat sisi ini. Atau bahkan kalian masuk ke gang-gang sempit, atau kalian masuk ke jalanan yang kurang bagus, kalian bisa ngelihat bagian bawah sini ada batu yang segede gaban apa enggak sebelum kalian menghantam dan menghancurkan bagian ini. Wah, itu yang cerdas dan menurut saya Mitsubishi memberikan nilai plus yang cukup banyak di Mitsubishi Xpander Cross edisi terbaru ini. Terus selanjutnya yang membuat mobil ini menjadi lebih plus lagi adalah karena dia pakai ground clearance yang ukurannya cukup tinggi, kalau nggak salah 220 kalau nggak salah ketinggian ground clearance-nya, dan itu didukung dengan velg yang menggunakan ring 17 sama seperti Ultimate, it's okay, tapi dia kelihatan lebih gagah juga ditambah dengan adanya over fenders ya, atau claddingan yang ditarik dari bumper yang ada di bagian depan, Sola integrated, lalu kemudian menyambung ke samping dan sampai ke belakang dan sampai ke bumper belakang. Itu yang istimewa. Dan untuk bagian belakang, mobil ini juga nggak yang biasa-biasa aja. Pajero Sport mungkin kalau kita lihat ya, kalau kita bandingin sama Pajero Sport, menurut saya ini kelihatan lebih futuristis bagian belakangnya Xpander Cross edisi terbaru ini daripada si Pajero Sport. Pajero Sport tapi punya karakter dan nama besar Pajero yang udah sangat melegenda. Pastinya orang lebih hormat kepada si Pajero Sport daripada si Mitsubishi Xpander Cross. Nah, di sisi belakang pasti dilengkapi dengan defogger, wiper belakang, high mount stop lamp, shark fin antena, kamera belakang juga udah lengkap sama mobil ini karena sekali lagi udah dilengkapi dengan kamera 360 dan lampu T-shape-nya ini yang khas banget apalagi pas malam hari. Jadi pokoknya khas banget deh Xpander Cross edisi terbaru pas dipakai di malam hari. Kalian ngelihat lampunya aja kalian udah tahu bahwa itu adalah Xpander.
Untuk suspensi, mobil ini juga menggunakan suspensi yang sama seperti yang ada di Pajero Sport. Jadi kalau kita goyang-goyangin dengan tarik-tarik yang ada di bagian atas ini, itu stiff. Jadi kayak nggak main shock breakernya, tapi pas dikendarai, itu yang luar biasa adalah bandingan suspensi yang sangat amat proper. Mirip dengan yang ada di Pajero Sport, itulah kenapa mobil ini disebut sebagai baby atau bayi Pajero Sport, atau adiknya Pajero Sport lah. Di rumah kalian parkir kayak itu, semoga buat kalian yang menonton video ini nyampe sekarang atau bahkan menonton videonya nyampe habis, suatu saat atau bahkan sesegera mungkin kalian bisa parkir kedua mobil seperti ini di garasi kalian. Amin, 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 amin. Semoga disegerakan, bosku. Amin. Nah, terus kita intip sisi dalam. Sebelum kita masuk ke sisi dalam, yang kalian dapatkan berikutnya dalam mobil ini menggunakan Smart Key Keyless. Jadi tinggal main pencet-pencet di bagian pintu kalau kalian mau lock unlock sisi pintunya. Dan kalau kita buka di bagian dalam nih. Oh ya, cara buka pintu, bos, jangan tarik ininya. Nih, jempol di sini, cungkil dikit. Nah, pas klik, pintunya akan ngedorong sendiri karena dia pakai sistem karet kayak gini yang akan mendorong keluar sedikit. Ini ada karetnya di situ. Nah, dari sisi interior, mobil ini juga pas banget untuk kalian para lelaki dan laki banget. Pertama, interiornya warnanya dominan gelap. Ultimate sih sebenarnya laki juga, tapi yang suka bersih. Kalau yang nggak suka bersih-bersih amat ya cocok pakai yang cross seperti ini. Nih, blue navy, terus bagian atas warna hitam, bagian bawah warna hitam. Tempat naruh barangnya cukup besar, di atas juga bisa buat naruh handphone, jadi komplit lah untuk penyimpanan barang, termasuk buat naruh botol di bagian trim pintu. Dan ini joknya, motifnya dan bahannya sama seperti yang ada di Xpander Ultimate, pastinya dengan bahan fabric dengan motif diamond, blue navy plus warna hitam juga. Itu warna kombinasi di bagian joknya. Bagian atasnya masih yang warna abu-abu juga. Lalu kemudian yang paling istimewa buat kalian adalah, dan ini menjadi benefit utama pasti kalau kalian membeli mobil yang sejenis ini adalah Xpander Cross yang transmisi manual. So kalau kalian suka mobil yang responsinya spontan, maka pilihan utamanya adalah manual kayak gini. Bayangin kalian memacu kecepatan mobil ini dengan mainin transmisi manual. Buat parkir ini ya, buat mundur. Ini dulu ditarik ke atas, terus ke kanan, mentok kayak gini, terus ke depan. Kalau nggak ditarik, dia nggak terlalu jauh miringnya. Wah, ini yang jadi andalannya, bosku. Luar biasa ya. Nah, ini di baris depannya, terus di baris keduanya kita intipin dari sebelah. Oh, udah rapat. Kita intipin dari sebelah untuk sisi depannya. Sisi baris keduanya maksudnya. Salah. Nah, benefit yang kalian dapatkan lagi adalah akses masuk untuk penumpang baris keduanya sangat amat lega. Pintunya aja, bos, hampir nyampe ke sisi tengah ban atau titik roda. Panjang banget nyampe ke belakang. Itu memudahkan akses untuk penumpang yang ada di belakang ini naik. Dan biasanya orang ke belakang itu nginjek ke bawah, di bawah sini dipasangin lapisan plastik yang kokoh. Dan untuk menuju ke jok belakang juga mobil ini dilengkapi dengan one touch tumble. Tinggal diangkat dikit, akses ke belakang sangat amat lega. Bahkan kalau kalian mau selonjoran, duduk di bagian situ, kakinya selonjoran di atas situ juga boleh. Terserah kalian, senyaman kalian lah intinya kalau kalian udah bawa pulang mobil kayak ginian dan membeli mobil kayak ginian. Dan di sini ada cup holdernya buat kalian naruh botol minuman di situ sambil kalian perjalanan. Dan ini bedanya sama Ultimate, Xpander Ultimate ya. Untuk kantong bagian belakangnya buat naruh barang, ini sama seperti jok kiri dan kanannya. Ada tempat buat naruh handphone di atas, di bawah buat naruh barang yang lebih besar lagi. Dan kita ke sisi kemudinya. Ini bakal jadi singgasana kalian kalau kalian membeli Mitsubishi Xpander Cross manual kayak gini. Pastinya kalian suka memainkan pijakan-pijakan kaki di bagian bawah dengan 3 pedal itu. Dan ini joknya bisa diatur ketinggiannya. Oke, masih manual nggak apa-apa. Dan duduk di dalam Xpander Cross itu bener-bener mantep. Ini mobil ya, suspensinya kayak mobil sedan loh ya. Kayak mobil sedan mewah gitu. Nggak yang limbung, kokoh, tapi dia juga